Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita akan sangat bermanfaat bagi kita apabila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Ya, Ibu. Saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda adalah konseli saya. Selama proses konseling ini, saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa memahami benar apa yang sebenarnya Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling ini. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita. Iya, Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi, kalau Anda sudah siap, maka mari kita mulai diskusi kita. Iya, Ibu. Memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikannya pada orang lain. Jadi, Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Ya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saran dari wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi, saya rasa proses ini akan sangat memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Iya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Bu. Kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke, jadi agar saya lebih memahami situasi Anda, ada baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya, hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi
dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu sudah cukup meresahkan saya sekarang karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda itu menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredahkan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda juga menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik-adik Anda. Iya, saya baru kelas 2. Saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 ya masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan ya akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini. Walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda juga mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benar seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke. Teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik yang belum sekolah. Karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memerhatikan adik-adik Anda. Anda juga sangat mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan bahwa mereka berada di lingkungan yang sangat stabil, dan itu sangat bagus, dan Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampaknya ketika Anda berbicara tentang mereka, tentu pasti mereka sangat spesial bagi Anda. Pasti mereka juga sangat penting. Iya, mereka sangat penting bagi saya.